Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang di kesempatan yang baik hari ini mempertemukan semua kita di dalam membahas makna la ilaha illallah, mempelajari tauhid, mengisahkan Allah dengan makna yang dikehendaki olehnya subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang la ilaha illallah dari sisi memahami orang yang keliru untuk diluruskan. Kita telah mulai kemarin yang pertama, mereka yang merasa bertauhid yang pertama yaitu mereka ini merasa bertauhid tapi sebetulnya tauhidnya belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu seperti mereka yang berkata wa minha qauluhum nahnu la nusyriku billahi bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran fadlan an abdil qadiri au ghairihi wa hadha huwa at-tauhidu. Kalau dia demikian maka saya katakan fahadihi syubhatun yulabbisu biha walakinnaha syubhatun dahidatun la tufiduhu syai'an. Ini dia merasa sudah bertauhid, padahal yang dia ikrarkan itu belumlah tauhid yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan la nusyriku billah, kami tidak menserikatkan Allah, padahal juga itu belum kesyirikan yang wajib ditiadakan, kesyirikan yang belum sesuai definisi kesyirikan yang dimaksudkan. Ya, ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus ingat kembali bahwa tauhid yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah tidak sekedar mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyahnya Allah, tetapi hendaknya sampai pada maksudnya, yaitu mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang punya uluhiyah dengan benar hanyalah Allah semata. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang pembahasannya halaman yang ke 60. Yuk dibaca. Yang menunjuk ketua kelasnya yang menunjuk ya. Saya mendengarkan ya. Bagi tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin ana mudhnibun wa salihuna lahu jahun indallahi wa atlubu minallahi bihim wajawidhu bima taqaddama wa hum anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta wa muqirruna bi anna awthanahum la tadbiru syai'an la tudabbiru syai'an wa innama aradu al-jaha was-syafa'ata waqra' alaihim ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddihhu. Terjemahkan dulu. Akan tapi
Aku ini adalah orang yang berdosa dan orang-orang yang soleh mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku meminta dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara jah mereka. Maka jawablah dengan apa-apa yang telah berlalu, yaitu dia bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga mengikrarkan dari apa yang kau sebutkan. Mereka mengikrarkan bahwasannya patung-patung mereka tidaklah mengatur. Mereka mengikrarkan bahwasanya sesembahan mereka tidaklah mengatur sesuatu, dan sesungguhnya yang mereka inginkan adalah jah, kemuliaan dan syafaat dari mereka. Maka bacakanlah bagi mereka apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Bacakanlah kepada mereka apa-apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya dan jelaskanlah. Ya. Syarat. Qauluhu walakin ana mudribun ila hadza baqiyatul kalamil musabbihi wa ajibhu bi anna ma dzakarta huwa ma kana alaihi al-musyrikuna alladziina qatalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa istibaha dima'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum wa lam yughni anhum at-tauhid wa lam yughnihim hadza at-tauhid syai'a. Dan perkataannya walakin ana mudlimun sampai akhir dari kalam musabbih ini lanjutan kalam si musabbih. Ini ada lanjutan akhir kalam musabbih. Maka jawablah bahwasanya apa yang disebutkan itu dia adalah ada pada orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dihalalkan darah mereka dan juga perempuan-perempuan mereka dan harta mereka. Tidak bermanfaat bagi mereka tauhid, tidak bermanfaat bagi mereka tauhid ini sedikit pun. Terus wa in qala wa ulai al-ayatu wa qauluhu waqra'u alaihim ma dzakara Allah ta'ala fi kitabihi wa waddihhu yuridu bidzalika an taqra'a alaihim ma dzakara Allah fi kitabihi min at-tauhid al-uluhiyyah fa innahu jalla wa ala ab'ada fihi wa a'ada wa karrara min ajli tathbitihi fi qulubin nasi wa iqamatil hujjati alaihim. Faqala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikata wa ulul ilmi wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qawluhu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala ta'ala wa iyaya fa'budun. Ila ghairi dhalika minal ayatil katsirati dalatun adallati ila ghairiha minal ayatil katsiratin dalatin adalatun adallati
ila ghairiha min al-ayatil katsirati ad-dalati ala wujubi tauhidillahi azza wa jalla fi ibadatihi wa an la ya'budu ahadun siwahu fa idza iqtana'a bidzalika wa hadha huwa matlubun wa illam yaqna' fa huwa fa huwa mukabirun wa mu'anidun yasduku alaihi qaulullahi ta'ala wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Semuanya. Dan perkataannya perkataan muallif waqra, bacakanlah pada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kitabnya dan jelaskanlah. Maka diinginkan dari hal itu untuk membacakan pada mereka apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya dari tauhid uluhiyah. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala paling jauh abada fihi memulai dengannya dan mengulang-ulang disebabkan agar kokoh di dalam hati manusia dan untuk iqamatul hujjah atas mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Aku mengutus dari sebelummu dari Rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illallah, maka ibadailah Aku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadahi Aku. Dan firman Allah taala, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Dia, dan malaikat dan orang-orang ahlul ilm mereka bersaksi dengan adil bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia, al-azizul hakim, zat yang maha perkasa dan hakim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ilah kalian adalah ilah yang satu, tidak ada ilah selain Dia, Ar-Rahmanur Rahim. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyaya fa'budun, dan kepadakulah hendaklah kalian beribadah. Ila ghairiha, sampai dan yang selainnya dari ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan atas wajibnya tauhidillah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Dan agar tidak beribadah seseorang, agar seorang tidak beribadah kepada selainnya. Dan jikalau telah cukup hal itu, maka itulah yang kita tuntut, yang kita harapkan. Dan jikalau tidak cukup, maka dia adalah orang yang sombong dan yang menentang dan yang benar padanya firman Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha, dan mereka menentang dengannya. Dan hatinya, padahal hati-hati mereka itu adalah tenang, disebabkan karena kezaliman dan kesombongan. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Di sini diterangkan oleh beliau pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Beliau menjelaskan walakin ana mudribun wasalihuna lahum jahun indallahi wa atlubu minallahi bihim. Ini lanjutan dari kalamnya si Musyabbih yang tadi menyampaikan dalil tapi sebetulnya salah, dinamakan musyabbih orang yang bikin syubhat, ya kan gitu. Maka bila dia merasa dan menghukumi bahwa dirinya tidaklah berbuat syirik walaupun telah meminta kepada Allah dengan perantara bihim, dengan perantara berdoa kepada selain Allah ya, yang dia nilai mempunyai kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi pengarahan oleh penulis rahimahullah untuk memberikan jawaban dengan jawaban yaitu annalladzi qatalahum Rasulullah, bahwasanya orang-orang dahulu yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mukirru nabi madzakarta, mereka pun juga mengikrarkan seperti yang kau ikrarkan. Mereka juga mengikrarkan bahwasanya la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illallahu wahdahu la syarikalah gitu. Mereka pun juga mengikrarkan itu. Wa mukirruna bi anna ausanahum la tudabbiru syai'an, mereka pun juga mengikrarkan bahwa sesembahan yang mereka ajukan kepadanya permohonan itu pun juga mereka yakini la tudabbiru syai'an, tidak mengatur alam sedikit pun. Adapun permohonan mereka kepada sesembahannya mereka itu inna ma'aradu al-jaha wasyafa'ah, itu hanyalah mereka menginginkan darinya syafaat. Itu jawaban yang beliau berikan di dalam matan. Jawaban ini diringkas oleh Syekh Utsaimin dalam syarah. Itu jawabannya adalah fa'ajibhu bi anna man dzakarta huwa ma kana alaihi al-musyrikun. Ya, kita jawab bahwasanya apa yang kau sebutkan, ikrar yang kau sebutkan itu adalah sama dengan ikrarnya orang musyrikin yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrar yang kau ikrarkan sama dengan ikrar yang mereka itu dihalalkan darahnya dan hartanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tauhid yang engkau ikrarkan, jika itu maksudnya, jika itu yang kau maksudkan dengan tauhid, maka tauhidmu seperti itu adalah lam yughni syai'an, itu tidaklah memberikan kecukupan sedikit pun, itu enggak memberikan manfaat sedikit pun. Ya, itu jawaban yang pertama. Ya, jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, kita diberi juga arahan oleh beliau untuk melanjutkan jawabannya, yaitu waqra alaihim ma dzakarallahu fi kitabih, dan bacakan kepada mereka firman-firman Allah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Apa artinya? Artinya yaitu yuridu bidzalika an taqra'a alaihi ma dzakarallahu fi kitabi min tauhidil uluhiyah. Artinya bacakan kepada mereka firman-firman Allah yang di dalamnya Allah menyebutkan tentang tauhidil uluhiyah, tidak hanya memaksudkan sekedar tauhidur rububiyah, juga bacakan
kepadanya ayat-ayat tentang tauhidul uluhiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang penyebutannya ini. Dan diulang-ulangnya itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk tasbit, supaya at-tauhid yang benar ini, yaitu tauhidul uluhiyah ini mengakar, ya, bisa kokoh di dalam hati manusia dan berfungsi untuk menegakkan hujjah. Lalu Syekh Utsaimin mencoba menyebutkan kepada kita apa yang penulis maksudkan di antara ayat-ayat yang menetapkan tauhidul uluhiyah. Di antara yang bisa disebutkan, memang kan beliau atau penulis kan umum bacakan kepada mereka ayat-ayat jadi tentang uluhiyahnya Allah. Nah, maka Syekh Utsaimin ya mencoba menyebutkan di antaranya kan itu. Yang pertama beliau menyebutkan di antaranya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, yang menjelaskan, yang menyampaikan pernyataan bahwa seruan, ajakan untuk sampai kepada ikrar tauhidul uluhiyah itu adalah ajakan seluruh nabi dan rasul. Nah begitu. Jadi beliau membuat dari satu ayat yang menjelaskan bahwasanya tauhidul uluhiyah yang kita wajib sampai ke sana tidak boleh hanya tauhidul rububiyah. Seruan ajakan untuk sampai kepada tauhidul uluhiyah itu seruan semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul, seruan mereka dalam mendakwai umatnya semuanya itu sampai kepada ajakan untuk tauhidul uluhiyah, tidak hanya tauhidul ar-rububiyah. Nah, itu seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali nuhi. Apa nuhi? Syema fi'il nuhi. Nuhi fi'il ya, jangan isim ya, jangan nuhku. Itu bukan Nabi Nuh, bukan ya kan? Bukan nuhku, tapi itu adalah dari auha yuhi. Auha yuhi fa'ilnya nahnu. Nuhi niscaya kami mewahyukan kepadanya. Nah gitu. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa annahu? Bahwa sesungguhnya bahwasanya bahwa annasya'na kula asya'ni. Itu annahu dhamir sya'an. Apapun sya'annya, ya, berapapun mileniumnya, apapun perkembangan zamannya, pasti selalu la ilaha illa ana. Pasti tidak ada sesembahan satupun yang berada disembah kecuali hanyalah aku. Fa'budun, maka hendaklah kalian hanya menyembah kepadaku. Ini wahyu yang Allah berikan kepada siapa? Semua nabi. Semua nabi. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Semua nabi kan gitu. Ini menerang berarti semua nabi itu ajarannya dan seruannya adalah mengajak umatnya untuk tauhidul uluhiyah. Nah gitu. Untuk tauhid uluhiyah enggak boleh tauhidnya hanya sampai di dalam ar-rububiyah saja. Ya.
Itu yang pertama, di antara ayat yang hendaknya kita bacakan dan waddih dan kita jelaskan. Yang kedua juga di antara ayatnya, ini Syekh Utsaimin mencoba menyampaikannya di antara apa yang penulis maksudkan, yaitu satu ayat yang menerangkan kepada kita bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah supaya seluruh manusia itu mengesahkan Allah di dalam uluhiyah, supaya manusia mewujudkan tauhidul uluhiyah. Nah gitu. Dan manusia tidak boleh punya tujuan yang lain. Ya, jadi manusia tujuan hidupnya tidak boleh selain mewujudkan tauhidul uluhiyah. Manusia dalam mewujud, dalam memiliki, dalam merencanakan, dalam visi misi hidupnya tidak boleh punya tujuan lain selain tauhidul uluhiyah. Kenapa nggak boleh? Iya, ya karena manusia ini diciptakan oleh Allah. Jadi manusia ini seluruhnya diciptakan oleh Allah. Oleh karenanya, ya tujuan manusia haruslah tujuan Allah menciptakan mereka. Kita ini ciptaan Allah, tidak boleh punya tujuan sendiri, ya kan? Kita nggak boleh punya tujuan sendiri. Kalau kita mau punya tujuan sendiri, ya silahkan. Tapi kalau kita bisa menciptakan diri kita sendiri, kalau nggak bisa ya jangan, dan nggak mungkin bisa, kan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa menciptakan diri kita sendiri, ya jangan memiliki tujuan sendiri. Nah, kita melampaui batas. Wong cuma diciptakan kok tujuannya nggak mau mengikuti tujuan yang menciptakan. Ini melampaui batas. Itu tidak bisa dipandang baik, karena melampaui batas. Apapun tujuannya, jika tujuan hidupnya beda dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia jelas apa itu, agar manusia mewujudkan tauhidul uluhiyah, ya kan, sebagaimana firman-Nya Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat 56. Ya. Kemudian juga kita nggak boleh beralasan saya nggak tahu tujuanku diciptakan, nggak boleh, nggak bisa. Orang nggak mungkin dibenarkan kalau dia beralasan aku nggak tahu tujuanku diciptakan. Semua orang pasti tahu tujuan dia diciptakan oleh Allah. Pasti tahu tujuan Allah menciptakan mereka. Jadi manusia mesti tahu tujuan Allah menciptakan mereka. Kenapa? Kok pasti tahu? Iya, karena Allah bersaksi. Allah bersaksi akan hal itu, dan kesaksian Allah akan hal itu pasti Allah dengan mendatangkan segala buktinya. Segala yang ada ini pasti Allah jadikan sebagai bukti, ya, sebagai bukti akan kesaksian Dia Ta'ala bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka yang ketiga beliau bawakan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah
Dia Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Allah pasti menjadikan segala sesuatu ini menjadi bukti. Jadi menjadi bukti yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Demikian juga bersaksi akan hal itu siapa? Al-malaikatu wa ulul ilmi. Malaikat dan ahli ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, qaimam bil qist. Dia Ta'ala dalam bersaksi itu apa jemaah? Allah dalam bersaksi akan keesaannya dalam uluhiyah. Allah Ta'ala qaiman bil qisti. Allah Ta'ala menegakkan dengan adil, ya kan? Dia Ta'ala apa? Menegakkannya dengan adil. Ya. Kemudian ini pun ditakkidkan lagi dengan mengulang lafadznya la ilaha illahu. Siapa dia yang Maha Esa yang disembah itu? Dia yang Al-Azizul Hakim. Ya. Lalu yang keempat, beliau pilihkan ayat nas yang sharih. Nas yang sharih yang menerangkan hal itu. Itu firman-Nya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Ini sorry ya kan jelas. Wa ilahum ilahu wahid. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Siapa? La ilaha illahu. Siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Juga firman-Nya Allah fa iyaya fa'budun. Ini jelas seruan, ajakan agar manusia ini apa sama? Hidupnya, visi misinya sampai kepada mewujudkan tauhidul uluhiyah. Fa iyaya fa'budun. Dan hendaklah hanya kepadaku kalian beribadah, ya. Dan lain-lain sangat banyak yang intinya adalah adalati ala wujubi tauhidillahi azza wa jalla fi ibadati. Dan banyak ayat yang menerangkan, yang menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaklah tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah. Hendaknya tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah. Semestinya semua manusia itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dibacakan itu jawaban dan ditambahkan beberapa ayat dan keterangannya, diharapkan faida iktana abidalika fahada huwal matlub. Maka jika dia tadi mau iktana abidalik, dia mau menerima ini semua, maka inilah yang dimaksudkan. Kita menyampaikan jawaban, kita menyampaikan ayat dan keterangannya, kita tidak mencari apa-apa. Kita nggak mencari harta, nggak mencari tahta, nggak mencari citra. Yang kita cari apa? Hanya satu. Hada huwal matlub. Apa? Hanya satu, yaitu semoga dia mau menerima. Itu aja. Mau iktana abidalika. Dia mau menerima hal itu, mau menerima bahwa visi misi ini hidup tidak boleh hanya sekedar sampai pada tauhidul rububiyah, tapi hendaknya bisa sampai mewujudkan tauhidul al-uluhiyah. Itu hadza huwal matlub. Itu yang diinginkan satu-satunya. Dalam kita memberikan jawaban, dalam memberikan tambahan penjelasan ayat, itu hanya itu. Ya, kita nggak mengharapkan macam-macam, nggak mencari penghargaan, pengakuan, ya kan, citra, enggak. Hanya pengen dia mau menerima kebenaran, kita bersyukur kepada Allah diberi hidayah dan pengen orang lain ikut merasakan hidayah itu. Fahada huwal matlub. Nah, ini yang kita inginkan dan juga ini visi misi kita dalam berdakwah, dalam memberikan
nasihat kepada sesama manusia. Hanya itu yang kita maksudkan. Hadza huwal matlub. Makanya al matlubu apa? Memakai alif lam. Apa artinya? Hanya itu yang diinginkan. Hanya itu yang diinginkan. Pakai al matlubu, bukan fahada matlubun, bukan, ya kan? Tapi fahada al matlubu. Apa artinya? Artinya yang diinginkan dari kita berdakwah, memberikan jawaban orang yang menyangga, ditambahkan agar bisa dipahami pakai Al-Quran dan tafsirnya, itu hanya satu, agar dia menerima, itu aja. Namun demikian, ikhwati fillah, beliau lanjutkan keterangannya apa? Wa ilam yaktani, nah itu, jika dia belum puas, ya, belum mau menerima, ya, jika dia belum menerima, fahada mukabirun mu'anidun, berarti dia orang yang mukabir, dia orang yang mu'anid, dia orang yang dohirnya nggak menerima. Itu hanya dohirnya nggak menerima, itu hanya tidak menerima dalam hal dohir, merasa tidak membutuhkan penjelasan kita, gamblangnya keterangan tauhidul uluhiyah, dia merasa nggak membutuhkan keterangan itu, dia mukabir, dia menentang. Oleh karenanya fakta yang ada pada orang itu, orang yang nggak menerima ini keterangan, faktanya adalah yasduku alaihi. Itu fakta yang sesuai dengan apa yang Allah beritakan. Apa yasduku? Jujur. Apa jujur? Sama antara berita dan fakta. Ya kan? Itu namanya yasduku. Sama antara berita dan fakta. Apa beritanya? Beritanya dari Allah, wajahadu biha wastaiqonatha anfusum dulman wa ulwan. Itu beritanya. Apa faktanya? Fakta ya apa yang ada pada mereka itu, yang dia tidak menerima tauhidul uluhiyah, padahal sudah jelas diberikan jawaban dan dibacakan banyak ayat dan keterangannya, kan gitu. Maka jika dia belum yaktani, maka fakta yang ada pada orang itu adalah sama dengan apa yang Allah beritakan di dalam firman-Nya surat An-Naml 14. Wajahadu biha. Dia tidak menerima. Dia masih mengingkari secara lisan, padahal istaiqonatha anfusuhum, padahal jiwanya sebetulnya menerima dengan yakin. Lah mengapa dia kok jahadu? Padahal jiwanya yakin. Ya, dia jahadu karena kenapa? Karena dulman wa uluwan. Itu dulman wa uluwan adalah maf'ulun li ajlih, menerangkan sebabnya apa? Jahadu. Li jahadu dulman wa uluwan. Itu. Mereka mengingkarinya karena mukabiron, karena uluan, karena menyombongkan diri, karena mendolimi dirinya sendiri. Ya, alhamdulillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu sesi yang pertama ya. Untuk ini dialog ya, untuk dialog ini. Jadi menjelaskan apa? Menjelaskan bahwasanya tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya sampai pada tauhidul al-uluhiyah. Jadi orang yang dia merasa sudah bertauhid padahal baru ar-rububiyah, ini namanya masih dia menyebarkan syubhat namanya. Karena dia sebetulnya belum sampai pada yang Allah maksudkan, tapi merasa sudah sampai, ya kan? Nah gitu ya. Kita lanjutkan ikhwah syubhat yang berikutnya dan jawabannya insyaallah taala. Yuk lanjut.
asnaman fajawibhu bima taqaddam fa innahu itu dulu cukup itu dulu. qauluhu fa in qala haula'i ya'ni ahlu syirki hadhihi yakni ahlas syirki. yakni ahlas syirki Karena itu maf'ul bih dari yakni. Yakni itu fi'il mudhari', fa'ilnya huwa kembali ke al mu'allif. Ya kan? Terus itu dibaca ahlas sebagai maf'ulun bih dari yakni, ya. yakni ahlas syirki hadhihi al-ayatu nuzilat fil musyrikina alladziina ya'buduna al-asnama wa haula'il awliya'u laysu bi asnamin fajawibhu bima taqaddam ay bi anna kulla man ubida Man ghairullahi abada ghairullahi faqad ja'ala ma'budahu. faqad ja'ala ma'budahu wa thanan fa ayyu farqin baina man abada al-asnama wa abada al-anbiya'a wal awliya'a id anna al-jami'a la yughni shay'an an 'abidihi. Perkataannya, jikalau dia berkata haulai, yaitu orang-orang musyrikin ahlu syirik, ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrikin yang mereka mengibadahi asnam dan mereka wali-wali bukanlah asnam. Maka jawablah dengan apa yang telah berlalu, yaitu segala sesuatu yang siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan ma'budnya dia sebagai wasnan. Maka apa perbedaan antara yang beribadah kepada asnam dan yang beribadah kepada para wali, para nabi dan wali? Jikalau anna jami'a sebab sesungguhnya semuanya itu tidak bermanfaat sesuatu pun bagi abidnya, bagi orang yang beribadah kepadanya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu saya sampaikan barangkali ya. Yang pertama versi matan. Kalau versi matan ini dohirnya haulai adalah mubtada, al ayatu badal. Ya, makanya titik duanya ada di sebelum haulai. Ya kan? Fa in qala, siapa yang qala tentunya fa'ilnya huwa. Ya, huwa yang tadi mengatakan ana mudnib tadi, ya kan? Kalau dia berkata ana mudnib tadi, dia berkata haulai ayatu. Ayat-ayat yang kau sebutkan tadi itu, misalkan ayat Al-Anbiya 25, Az-Zariyat 56, Ali Imran 18, Al-Baqarah 163. Itu kan nazalat fiman ya'budul asnam. Itu kan ayat-ayat turun di dalam menjelaskan hukum orang yang menyembah asnam. Sedangkan aku kan tidak menyembah asnam, aku kan menyembah malaikat, aku kan menyembah nabi, aku kan menyembah orang soleh, kan gitu. Kaifa taj'aluna sholihina misal asnam, bagaimana dibenarkan bila Anda menjadikan orang-orang yang soleh disamakan dengan asnam. Am kaifa taj'alunal anbiya asnaman, atau bagaimana mungkin dibenarkan perbuatan Anda menjadikan nabi-nabi dijadikan seperti asnam, kan gitu. Ini jawaban dia. Jadi
Jadi dia maunya membedakan. Jadi beda hukumnya antara menyembah asnam dengan menyembah as-solihin. Beda hukumnya menyembah asnam dengan menyembah al-anbiya, kan gitu. Ya beda, dia maunya begitu. Ya saya mengerti nggak boleh menyembah patung, menyembah pohon, tapi yang saya sembah ini kan as-solihin. Yang saya sembah kan an-nabiyyin, al-anbiya, kan gitu. Dia ini maunya begitu. Jadi dia tidak mengelak dari keterangan yang pertama, nggak mengelak ya kan, nggak mengelak. Dia menerima bahwa wajib tauhidul uluhiyah. Nah, tetapi kalau uluhiyah kepada solihin nabi ini kan beda, tidak dimaksudkan di dalam ayat, karena ayat yang kebacakan adalah uluhiyah kepada asnam yang ditolak oleh Al-Qur'an, gitu maunya dia di sini kan gitu. Ya. Maka fajawibhu, ya maka jawablah bima taqaddam. Apa jawabannya jamaah? Jawabannya anna kullaman abada ghairallahi faqad ja'ala ma'budahu wasanan. Itu jawabannya. Di jawabannya bahwasanya siapa saja yang dia menyembah selain Allah, maka dia sungguh telah menjadikan sesembahannya itu sebagai wasanan, sesembahan selain Allah, wasanan. Maka jadi bukan sonaman, tapi apa? Wasanan, beda. Jadi kalau sonaman itu kan patung ya, patung. Kalau wasanan itu adalah ya apa saja yang disembah dari selain Allah. Jadi sonaman itu belum tentu wasanan memang. Tapi kalau namanya wasan, yaitu bisa sonaman, bisa selainnya, ya kan, bisa selainnya. Maka sing dikatakan faqad ja'ala ma'budahu wasanan. Jadi itu patung, itu orang soleh, jika disembah selain Allah, disembah maka namanya wasanan. Nah, jika sama-sama disembah namanya wasanan dan tidak ada bedanya, ya, nggak ada bedanya, maka perlu dijelaskan fa'ayu farqin baina man abadal asnama wa abadal anbiya'a was sholihin wal auliya. Fa'i farqin, apa bedanya? Nggak ada beda antara hukum menyembah asnam, menyembah patung, dan hukum menyembah nabi. Kenapa nggak ada bedanya? Yang ada bedanya sebab anal jami, sebab seluruhnya, baik itu patung, baik itu orang soleh, baik itu malaikat, baik itu nabi, maka jika dijadikan sesembahan pasti layuhni syai'an an abidi, pasti tidaklah mampu memberikan sedikit saja kepada para penyembahnya. Lah untuk apa disembah jika yang disembah la yugni syai'an, tidak bisa memberi pun hanya sedikit, nggak bisa kan itu. Tentu ini patut diingatkan, patut diberitahukan supaya manusia tidak salah paham, merasa sudah punya bekal, sudah beribadah, padahal apa yang dia sembah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia harapkan bantuannya sedikit pun. Kan kasihan kan itu, kan kasihan sekali. Makanya diingatkan, ya, kita ingatkan itu nggak ada bedanya, karena sama-sama la yugni syai'an an abidi. Ya, itu nomor 2 ya. Yuk terus lanjut lagi. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنه ما
الكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال الله تعالى فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Dan jikalau mereka mengingkarkan bahwasanya orang-orang kafir mereka bersaksi atas rububiyah seluruhnya adalah milik Allah dan bahwasanya mereka tidak akan menginginkan dari apa yang mereka maksudkan kecuali syafaat. Akan tapi mereka menginginkan untuk membedakan antara perbuatan orang-orang musyrikin dengan perbuatannya di mana kalau dari apa yang mereka sebutkan. Maka jawablah baginya bahwasanya orang-orang kufar di antara mereka ada yang beribadah kepada asnam dan di antara mereka ada yang beribadah kepada wali yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka adalah orang-orang yang dan sembahan-sembahan yang mereka seru dari selain Allah dan sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah adalah masih yabtagun, masih mencari ketaatan dan perantara ayyuhum aqrab, mencari wasilah, mencari ketaatan untuk menghantarkan mereka ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang dengan ketaatannya itu bisa lebih dekat posisinya di sisi Allah. Dan mereka mengibadahi Isa bin Maryam dan ibunya. Dan semua Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan tidak ada Al-Masih ibnu Maryam kecuali rasul yang telah berlalu dari sebelumnya para rasul dan ibunya adalah seorang yang siddiqah. Mereka berdua adalah memakan makanan. Maka lihatlah bagaimana kami menerangkan ayat-ayat kami. Kemudian lihatlah bagaimana mereka tertipu. Maka katakanlah, apakah kalian mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki bagi kalian kemadaratan dan kemanfaatan, dan Allah Subhanahu wa taala As-Sami dan Al-Alim. Ya. Sedikit lagi ini beliau tambahkan keterangannya ya, tentang bahwasanya tidak bisa dibedakan antara perbuatan dia ini dengan perbuatan kaum musyrikin Quraisy gitu. Karena sebetulnya kafir Quraisy pun juga tidaklah hanya menyembah asnam, ya kan? Tidak hanya menyembah patung, tapi juga ada di antara mereka yang menyembah orang-orang yang soleh, juga ada yang menyembah nabi, sehingga yaitu sama. Itu untuk mengingatkan mereka kan itu, supaya gamblang, supaya jelas, sehingga bisa introspeksi, bisa memperbaiki diri, betul-betul ibadah dan juga dengan semua macam-macamnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu, karena waktu yang terbatas kita ulangi lagi insyaallah besok di pertemuan yang akan datang biidzni Subhanahu wa taala. Itu ya, kita akhiri subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus